bikin gempar publik. Sudah sangat geram melihatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino beri peringatan sangat keras pada Presiden AFC Sheikh Salman yang masih saja bantu tim dari Arab. Bahkan sampai level junior juga ada kontroversial. Mulai dari latihan resmi diganggu dugaan umur pemain gak sesuai hingga kembali ada wasit kocak tambahan waktu melebihi batas. Langsung ancam AFC dibubarkan dan setujui usulan dibagi jadi 2 federasi yang khusus Arab dan non-Arab. Jadi harapan fans Garuda. Mantap! Terima kasih Papa Infantino. Kasih keras aja itu AFC Mafia. Yes, alhamdulillah. Kejutan besar bikin bahagia bagi timnas Indonesia. Meski menang tipis dan kalah selisih gol dari timnas Australia U17. Garuda Asia malah diuntungkan dan peluang lolos ke Piala Asia 2025 sangat besar. Apa alasannya? Tonton video ini sampai selesai, admin pastikan kamu bahagia mendengarnya. Nah ini dia, rekap hasil tim ASEAN di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Thailand dan Indonesia bikin fans bangga, tapi Vietnam dan Malaysia bikin fans merana. Bagaimana hasil pertandingan detailnya? Simak fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu langsung bahagia mendengarnya. Bikin heboh publik. Gak menyangka sebelumnya. Walaupun mampu kalahkan Kuwait U17 tadi malam, Coach Nova Arianto malah soroti 2 hal tak terduga ini pada anak asuhnya yang membuat hanya menang tipis. Evaluasi besar harus segera dilakukan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hal ini bisa pengaruhi dalam laga versus Mariana Utara besok malam? Ini dia ulasan lengkapnya. Super sensasional. Bikin bahagia mendengarnya. Berhasil cetak gol perdana bagi timnas Indonesia, Matthew Baker akui sangat bangga bisa bawa skuad Garuda Asia kalahkan Kuwait. Jaga asa lolos Piala Asia U17 2025. Simak ungkapan spesial Matthew Baker itu di sini. Breaking news bikin bahagia. Fans Garuda auto full senyum mendengarnya. Back timnas Indonesia Men's Hilgers kembali lanjutkan petualangan di Liga Eropa lawan Lazio nanti malam. Siap berikan hasil maksimal bersama FC Twente. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan spesial untuk fans Garuda. Pemain bintang Serie A Tijani Regenders akui sangat bangga sang adik debut bersama timnas Indonesia. Hingga doakan bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia kah? Bisa ketemu Belanda ini kalau masuk Pildun. Mantap betul lah ini. Semoga semua terwujud. Amin. Alhamdulillah yes. Kabar bahagia hampiri fans Garuda. Seakan dikonfirmasi. Media ternama Jepang soroti isu besar soal Ramadan Sananta yang segera berkarir di Jepang. Sampai sebut hal mengejutkan ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan fakta lengkapnya yang bisa bikin kamu bahagia mendengarnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Kejutan besar bikin bahagia bagi timnas Indonesia. Meski menang tipis dan kalah selisih gol dari timnas Australia U17. Garuda Asia malah diuntungkan dan peluang lolos ke Piala Asia 2025 sangat besar. Apa alasannya? Tonton video ini sampai selesai, admin pastikan kamu bahagia mendengarnya. Kabar gembira datang bagi timnas Indonesia U17 dan seluruh fans Garuda. Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 sangat terbuka lebar. Meski Australia saat ini masih memimpin klasemen grup G, setelah menang telak 13-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Timnas Indonesia U17 sebelumnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Kuwait di Stadion Abdullah Al Khalifah. Gol kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Matthew Baker melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi Zahabi Gholi.
Kemenangan penting ini membuat timnas Indonesia menduduki peringkat kedua di klasemen sementara grup G dengan 3 poin. Meski Australia berada di puncak dengan selisih gol yang sangat besar setelah menghancurkan Kepulauan Mariana Utara, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Sebagai informasi, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi pada April 2025. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-7 dalam klasemen runner-up terbaik, kalah selisih gol dari negara-negara seperti Oman, Uzbekistan, Cina, Thailand, dan Qatar. Namun meski selisih gol masih menjadi kendala, peluang Indonesia tetap sangat besar jika bisa meraih hasil positif di 2 pertandingan berikutnya. Pertandingan kunci bagi Indonesia adalah melawan Australia. Kemenangan melawan Australia akan membuka peluang Indonesia untuk lolos, bahkan mungkin menjadi juara grup. Namun, jika Indonesia hanya bermain imbang, peluang tetap ada meski bergantung pada hasil dari negara-negara pesaing di klasemen runner-up terbaik. Harapan lain yang bisa menguntungkan Indonesia adalah jika Kuwait berhasil menjegal Australia di pertandingan mendatang. Jika skenario ini terjadi dan Australia gagal meraih kemenangan, peluang Indonesia untuk menjadi juara grup G semakin besar, memuluskan jalan menuju putaran final Piala Asia U17 2025. Dengan segala kemungkinan yang ada, optimisme tinggi menyelimuti fans Garuda. Timnas Indonesia U17 harus terus fokus dan memberikan yang terbaik di laga-laga selanjutnya. Jika berhasil memanfaatkan peluang ini, Garuda Asia bisa membuat sejarah dengan lolos ke Piala Asia U17 dan membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa. Nah, ini dia rekap hasil tim ASEAN di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Thailand dan Indonesia bikin fans bangga, tapi Vietnam dan Malaysia bikin fans merana. Bagaimana hasil pertandingan detailnya? Simak fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu langsung bahagia mendengarnya. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Rabu kemarin menjadi ajang pembuktian bagi tim-tim ASEAN. Namun hanya timnas Indonesia dan Thailand yang berhasil mengharumkan nama kawasan. Sementara itu tim-tim besar lainnya seperti Vietnam dan Malaysia justru terjungkal, membuat fans mereka panas dan kecewa. Thailand yang menjadi tuan rumah grup D meraih kemenangan gemilang atas Turkmenistan di Chonburi Stadium. Kemenangan ini membuat Thailand memperkuat posisinya sebagai salah satu tim terkuat ASEAN di kompetisi ini. Tak kalah membanggakan, timnas Indonesia U17 juga tampil gemilang dengan mengalahkan tuan rumah Kuwait di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium. Gol tunggal dari Matteo Baker memastikan kemenangan penting bagi Garuda Muda, memperbesar peluang mereka untuk lolos ke putaran final. Namun di saat Indonesia dan Thailand meraih kemenangan, sejumlah tim besar ASEAN lainnya justru mengecewakan. Vietnam yang bertanding di kandang sendiri di grup I hanya mampu bermain imbang melawan Kyrgyzstan di Viet Tri Stadium. Hasil ini membuat para fans Vietnam frustrasi karena ekspektasi yang tinggi pada tim mereka. Malaysia juga mengalami kekalahan pahit. Dalam laga grup H, Harimau Muda harus tunduk dengan skor 0-2 dari Uni Emirat Arab di New Laos National Stadium. Kekalahan ini membuat para pendukung Malaysia geram karena tim mereka gagal menunjukkan performa yang diharapkan. Di laga lain, Filipina yang bermain di grup B juga menelan kekalahan dari Bangladesh di Olympic Stadium Phnom Penh. Sementara Brunei yang berada di grup yang sama dengan Thailand dibantai habis oleh India dengan skor 0-13. Kegagalan beberapa tim besar ASEAN, seperti Vietnam dan Malaysia, semakin kontras dengan performa gemilang Thailand dan Indonesia yang terus menjaga harapan untuk mengharumkan nama ASEAN di kancah Piala Asia U17 2025. Bikin heboh publik. Gak menyangka sebelumnya, walaupun mampu kalahkan Kuwait U17 tadi malam, Coach Nova Arianto malah soroti 2 hal tak terduga ini pada anak asuhnya yang membuat hanya menang tipis. Evaluasi besar harus segera dilakukan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya?
Dan bagaimana hal ini bisa pengaruhi dalam laga versus Mariana Utara besok malam? Ini dia ulasan lengkapnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan ketidakpuasannya meskipun timnya meraih kemenangan tipis atas Kuwait dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Rabu malam kemarin. Kemenangan ini meski penting menurut Nova masih jauh dari penampilan yang ideal untuk mengamankan target lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Bertanding di Stadion Al-Ahmad di Kuwait. Satu-satunya gol kemenangan Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-8 lewat sundulan, setelah menerima umpan sepak pojok dari Zaha Bigholi. Meskipun unggul lebih awal, Garuda Asia kerap kesulitan mempertahankan penguasaan bola dan menghadapi serangan balik cepat dari Kuwait. Skor tetap bertahan 1-0 hingga akhir pertandingan, memastikan 3 poin perdana bagi Indonesia. Namun Nova Arianto mengakui bahwa permainan anak asuhnya masih perlu banyak perbaikan. Ia menyoroti ketegangan dan rasa gugup yang dirasakan para pemain, terutama di momen penting saat menguasai bola. Pemain terlihat tegang dan nervous, terutama di pertandingan pertama ini. Saya rasa itu wajar, tetapi semoga di laga berikutnya mereka bisa lebih tenang dan menikmati permainan, ujar Nova dalam pernyataannya pasca pertandingan. Nova menegaskan bahwa kekurangan timnya di laga pertama ini akan menjadi bahan evaluasi serius. Selain kurang tenang, ia juga menyoroti bagaimana timnya sering kecolongan serangan balik lawan. Kita kehilangan bola terlalu mudah. Itu jadi catatan besar saya. Begitu juga dengan bagaimana kita menghadapi serangan balik. Ini akan kami perbaiki agar di laga-laga berikutnya performa tim bisa lebih baik, tambah Nova. Di pertandingan lainnya, Australia berhasil menang besar 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara yang membuat persaingan di grup semakin ketat. Untuk menghadapi 2 laga berikutnya, Nova menyadari pentingnya memaksimalkan setiap pertandingan, baik dari segi rotasi pemain maupun strategi guna menjaga peluang lolos. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada Jumat besok. Meski di atas kertas lawan ini lebih lemah, Nova tetap menyiapkan strategi khusus, termasuk rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad menghadapi laga penting melawan Australia di pertandingan ketiga. Dengan 2 pertandingan lagi di depan, Nova Arianto berharap anak asuhnya dapat bermain lebih tenang dan konsisten. Kami harus lebih baik dalam menjaga penguasaan bola dan mengantisipasi serangan balik. Jika bisa memperbaiki itu, saya yakin performa tim akan meningkat dan kita bisa mencapai target lolos ke Piala Asia U17 2025, pungkasnya. Meski menang atas Kuwait, perjalanan masih panjang. 2 laga berikutnya akan sangat menentukan dan Nova berharap Timnas U17 Indonesia mampu tampil lebih solid demi meraih tiket ke putaran final. Super sensasional. Bikin bahagia mendengarnya. Berhasil cetak gol perdana bagi Timnas Indonesia, Matthew Baker akui sangat bangga bisa bawa skuad Garuda Asia kalahkan Kuwait. Jaga asa lolos Piala Asia U17 2025. Matthew Baker tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah berhasil mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia U17. Gol tunggal Baker membawa kemenangan penting bagi Garuda Muda atas Kuwait dalam laga grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Stadion Abdullah Al Khalifah. Gol tersebut lahir berkat sepak pojok indah dari Zaha Bigholi yang disambut Baker dengan sundulan sempurna di tiang jauh. Gol cepat ini akhirnya menjadi penentu kemenangan yang bertahan hingga peluit akhir. Ini gol pertama saya untuk Indonesia. Saya sangat senang. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak gol berikutnya, ungkap Matthew Baker dengan penuh kebanggaan. Pemain kelahiran Australia itu mengungkapkan bahwa gol dan kemenangan Timnas Indonesia tak lepas dari persiapan matang yang dilakukan tim sebelum bertarung di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar, yang memberi mereka rasa percaya diri dalam menghadapi tuan rumah Kuwait. Laga melawan Kuwait itu sulit, apalagi karena itu pertandingan pertama.
Namun kami bekerja keras dan pada akhirnya bisa mendapatkan hasil yang kami harapkan, tambah Baker. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 kini berada di posisi kedua klasemen grup G, tepat di bawah Australia yang menang besar atas Kepulauan Mariana Utara. Breaking news bikin bahagia. Fans Garuda Auto full senyum mendengarnya. Bek Timnas Indonesia Mads Hilgers kembali lanjutkan petualangan di Liga Eropa lawan Lazio nanti malam. Siap berikan hasil maksimal bersama FC Twente. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak ulasan menariknya di sini. Menjadi fans Timnas Indonesia kini semakin membanggakan, terutama dengan kehadiran para pemain Indonesia yang berlaga di kompetisi bergengsi Eropa seperti Liga Eropa dan Liga Champions. Salah satu contoh yang sangat menginspirasi adalah bek Timnas Indonesia, Kevin Dix yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Liga Champions. Namun, bukan hanya Kevin Dix yang membuat kita bangga. Mads Hilgers, bek keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Twente, kini juga tengah berjuang bersama klubnya di ajang Liga Eropa. Hilgers akan tampil dalam laga penting melawan Lazio pada matchday ketiga Liga Eropa, Jumat dini hari nanti. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar bagi Hilgers dan rekan-rekannya, karena Lazio merupakan pemuncak klasemen sementara grup dengan 2 kemenangan beruntun. Twente sendiri belum berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga sebelumnya, namun penampilan mereka tidak bisa diremehkan. Pada matchday pertama, Twente berhasil menahan Manchester United di Old Trafford, sebuah hasil yang tentu membuat fans Indonesia bangga melihat Hilgers tampil impresif di laga tersebut. Dalam pertandingan melawan Manchester United, Hilgers bermain penuh selama 90 menit dan menunjukkan performa luar biasa. Ia berhasil memberikan umpan akurat hingga 92%, melakukan 8 sapuan, serta memenangkan 3 duel penting. Penampilannya dinilai 7,3 oleh FlashScore, angka yang menunjukkan kontribusinya sebagai salah satu pemain kunci dalam laga tersebut. Pada matchday kedua, Hilgers kembali tampil sebagai starter dan bermain penuh saat Twente berhadapan dengan Fenerbahce di kandang. Dalam laga itu, ia tercatat sebagai pemain dengan umpan terbanyak, melakukan 59 umpan akurat, dan sukses mengeksekusi tackle dengan persentase 100%. Penampilannya kembali mendapat apresiasi tinggi dengan nilai 7,1 dari VoteMob. Dengan kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers dan Dix yang bermain di level tertinggi Eropa, para fans Timnas Indonesia kini bisa dengan bangga mengikuti perkembangan para Garuda muda di panggung internasional. Keberhasilan mereka di Eropa memberi harapan besar bahwa para pemain ini akan membawa pengalaman dan keahlian mereka kembali ke Timnas Indonesia untuk membantu menggapai impian besar lolos ke Piala Dunia. Tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, kehadiran pemain Indonesia di kompetisi seperti Liga Eropa dan Liga Champions juga membuka pintu lebih lebar bagi pemain lain untuk mengikuti jejak mereka, memperkuat cita-cita Indonesia menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia sepak bola. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan spesial untuk fans Garuda. Pemain bintang Serie A Tijjani Reijnders akui sangat bangga sang adik debut bersama Timnas Indonesia. Hingga doakan bisa bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia kah? Bisa ketemu Belanda ini kalau masuk Pildun. Mantap betul lah ini. Semoga semua terwujud. Amin. Bintang AC Milan, Tijjani Reijnders merasa bangga luar biasa melihat adiknya Eliano Reijnders akhirnya debut bersama Timnas Indonesia. Momen spesial ini membawa kebanggaan bagi keluarga Reijnders, terutama bagi Tijjani yang dengan penuh antusias mendoakan kesuksesan sang adik bersama skuad Garuda. Eliano Reijnders yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Meski Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, Eliano tetap memberikan kontribusi penting saat ia masuk di babak kedua. Momen tersebut menjadi langkah awal bagi Eliano untuk mengembangkan karier internasionalnya bersama Timnas Indonesia.
Meskipun hasil pertandingan tidak memberikan kemenangan, kebanggaan Tijjani terhadap adiknya sangat jelas terlihat. Dalam sebuah wawancara, Tijjani mengungkapkan kebahagiaannya melihat Eliano mengenakan seragam merah putih. Ya, sangat bangga tentunya, bagus sekali dia Eliano di Timnas Indonesia dalam debutnya yang luar biasa, ujar Tijjani dalam sebuah wawancara. Baginya itu sangat bagus dan aku berharap masih banyak pertandingan lagi yang bisa ia mainkan. Kedua Reijenders bersaudara memiliki darah Indonesia dari sang ibu Angelina Shaneleka Tompes yang membuat hubungan mereka dengan Indonesia begitu kuat. Meski Tijjani memilih untuk membela timnas Belanda, ia tidak pernah lepas mendukung Eliano yang kini berjuang bersama timnas Indonesia. Tijjani berharap adiknya dapat memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda semakin dekat dengan impian besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dari sang kakak yang telah berkarir di level top bersama AC Milan menjadi motivasi besar bagi Eliano untuk terus tampil maksimal dan membawa Indonesia meraih kesuksesan di level internasional. Dengan debut yang sudah ia jalani, harapan besar kini bertumpu pada Eliano untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi di laga-laga berikutnya demi mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Para fans Garuda tentu berharap adik Tijjani ini mampu menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola Indonesia. Alhamdulillah yes, kabar bahagia hampiri fans Garuda. Seakan dikonfirmasi, media ternama Jepang soroti isu besar soal Ramadan Sananta yang segera berkarir di Jepang. Sampai sebut hal mengejutkan ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan fakta lengkapnya yang bisa bikin kamu bahagia mendengarnya. Rumor mengenai penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta yang diminati oleh klub Liga Jepang atau J-League semakin menguat dan menjadi sorotan sejumlah media Jepang. Sananta yang saat ini bermain untuk Persis Solo, dikabarkan telah menerima tawaran dari klub Asia Timur yang kemungkinan besar berasal dari Jepang. Dalam sebuah acara yang digelar oleh PT LIB di Jakarta pada Selasa lalu, Sananta mengungkapkan adanya ketertarikan dari klub Asia Timur. Meskipun ia tidak menyebutkan klub tersebut, Sananta memberi petunjuk bahwa klub tersebut berasal dari negara yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ya, ada tawaran. Tapi saya masih fokus di Persis Solo karena kontrak saya masih ada hingga Mei 2025. Klubnya berasal dari negara Asia Timur yang kebetulan juga akan menjadi lawan timnas Indonesia nanti, ujar Sananta. Spekulasi ini pun langsung mendapat perhatian dari sejumlah media Jepang. Salah satunya adalah Ultra Soccer yang mempertanyakan apakah benar ada klub Jepang yang tengah mengincar penyerang muda timnas Indonesia tersebut. Apakah klub Jepang benar-benar memberikan tawaran kepada penyerang 21 tahun dari timnas Indonesia? Tulis Ultra Soccer. Media Jepang tersebut juga menyoroti fakta bahwa Sananta mulai kehilangan waktu bermain reguler di timnas Indonesia menyusul kehadiran striker seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Meski begitu, media Jepang melihat potensi besar dalam diri Sananta, terutama jika ia berkarier di Jepang. Sananta masih berusia 21 tahun dan memiliki masa depan yang cerah jika mendapat kesempatan bermain lebih banyak. Dengan tinggi 182 cm, ia sudah mencetak 20 gol dalam 59 pertandingan di Liga Indonesia, tambah Ultra Soccer. Sementara itu, media Jepang lainnya, DAZN, juga mengangkat rumor tentang kemungkinan Sananta bergabung dengan klub J-League. Mereka menulis penyerang muda timnas Indonesia berusia 21 tahun ini dilaporkan akan pindah ke klub J-League. Apakah rumor ini benar? Jika benar, Sananta berkarir di Jepang. Ia akan mengikuti jejak dua pemain timnas Indonesia lainnya di era Shin Tae-yong yang pernah bermain di J-League, yakni Pratama Arhan dan Justin Hubner. Langkah ini tentu akan menjadi lompatan besar bagi Sananta dalam mengembangkan karirnya di level internasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, spekulasi ini menghadirkan harapan besar bahwa Sananta bisa semakin matang dengan pengalaman bermain di luar negeri, yang pada gilirannya akan membawa manfaat besar bagi timnas Indonesia.
Jika terwujud, karir Sananta di Jepang diharapkan bisa membantunya menjadi penyerang top yang mampu membawa Indonesia bersaing di level tertinggi termasuk dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Bikin gempar publik. Sudah sangat geram melihatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino beri peringatan sangat keras pada Presiden AFC Sheikh Salman yang masih saja bantu tim dari Arab. Bahkan sampai level junior juga ada kontroversial. Mulai dari latihan resmi diganggu dugaan umur pemain gak sesuai hingga kembali ada wasit kocak tambahan waktu melebihi batas. Langsung ancam AFC dibubarkan dan setujui usulan dibagi jadi 2 federasi yang khusus Arab dan non-Arab. Jadi harapan fans Garuda. Mantap! Terima kasih Papa Infantino. Kasih keras saja itu AFC Mafia. Rumor mengenai ketegangan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden AFC Sheikh Salman semakin mencuat. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Infantino diprediksi mulai geram dengan kepemimpinan Sheikh Salman yang terus-menerus diterpa dugaan kecurangan, kong kali kong, dan ketidakadilan, khususnya yang melibatkan tim-tim dari negara-negara Arab. Kondisi ini semakin menimbulkan spekulasi bahwa Federasi AFC bisa saja dicabut izinnya atau bahkan dibubarkan, serta wilayah Asia akan dipisah antara negara-negara Arab dan negara-negara Asia lainnya. Ketidakpuasan Infantino terhadap Sheikh Salman semakin memuncak setelah beberapa kejadian kontroversial yang menimpa berbagai turnamen termasuk di level senior dan junior. Salah satu insiden yang mendapat perhatian besar adalah laga kualifikasi Piala Asia U17 2025 antara Timnas Indonesia dan Kuwait yang penuh dengan ketidakberesan. Berbagai peristiwa janggal terjadi memunculkan dugaan bahwa tim-tim dari negara-negara Arab mendapatkan perlakuan istimewa. Mulai dari sesi latihan resmi Timnas Indonesia yang diganggu oleh tim Kuwait hingga dugaan bahwa beberapa pemain Kuwait yang tampil dalam laga tersebut tidak sesuai dengan usia U17. Lebih parah lagi, dalam pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia, wasit asal Suriah Amar Abo Alo memberikan tambahan waktu yang melebihi batas normal. Waktu tambahan yang awalnya 8 menit justru berlangsung hingga menit ke-100. Mengundang protes keras dari para pendukung Timnas Indonesia, yang merasa wasit seolah memberikan kesempatan berlebih kepada Kuwait untuk mencetak gol penyeimbang. Kejadian seperti ini bukan yang pertama menambah daftar panjang kontroversi AFC. Banyak pihak mulai curiga bahwa AFC di bawah kepemimpinan Sheikh Salman memiliki hubungan khusus dengan negara-negara Arab, khususnya dalam hal memberikan keistimewaan di berbagai turnamen. Dugaan ini diperkuat oleh beberapa insiden serupa, di mana tim-tim dari negara Arab terlihat mendapat keuntungan dari keputusan-keputusan yang merugikan tim-tim lain, baik di level senior maupun junior. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Sheikh Salman secara tidak langsung melindungi tim-tim ini, meskipun ada berbagai dugaan kecurangan. Dalam pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga menjadi korban keputusan kontroversial yang dianggap memihak lawan dari negara Arab. Hal ini semakin memperburuk citra AFC di mata publik, terutama bagi negara-negara Asia yang merasa dirugikan oleh sistem yang ada. Ketidakpuasan Gianni Infantino terhadap AFC dan Sheikh Salman diprediksi akan berujung pada tindakan yang lebih tegas. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa FIFA mulai mempertimbangkan untuk mencabut izin AFC sebagai federasi sepak bola Asia dan membubarkannya. Langkah ini akan membuka jalan untuk pembentukan 2 federasi baru yang membagi negara-negara Arab dan negara-negara Asia lainnya ke dalam konfederasi yang berbeda. Pembagian ini dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri ketidakadilan yang seringkali dituding terjadi di bawah kepemimpinan Sheikh Salman, terutama karena negara-negara non-Arab merasa dirugikan dalam banyak kesempatan. Jika ini terjadi, maka sepak bola Asia akan mengalami perubahan besar dan negara-negara Arab tidak lagi bisa mendominasi atau mendapatkan perlakuan istimewa seperti yang ditudingkan selama ini. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait pembubaran AFC. Meski begitu, semakin banyak pihak yang mendorong Infantino untuk mengambil tindakan tegas, terutama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sepak bola Asia.
Fans Indonesia berharap keputusan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Garuda yang selama ini kerap menjadi korban ketidakadilan dalam berbagai turnamen.